وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kitab Bimbingan Islam seputar bulan Haram yang ditulis oleh Yayasan Bimbingan Islam yang daftar pustakanya nggak banyak. Maka kita masuk di kumpulan faedah ringkas seputar bulan Haram dan hari Asyura, di mana ini adalah terjemahan atau kumpulan ringkasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid Hafizahullah. Beliau masih hidup dan yang saya tahu beliau adalah murid dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama besar pada zamannya yang Allah karuniakan keluasan ilmu. Langsung saja ya. Yang pertama, keutamaan dari bulan Muharram yaitu bulan pertama pada penanggalan Hijriah ya. Jadi kalau di Masehi itu ada Januari, maka ini Muharram. Bulan haram atau suci terbagi menjadi 4, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Disebutkan dalam sebuah hadis, waktu berputar bagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram ya. Haram di sini suci. Haram apa? Haram dalam hal bermaksiat, haram untuk berperang. 3 bulannya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Syawal. Kemudian keutamaan yang kedua, Nabi SAW menamainya dengan Syahrullah, bulan Allah. Penyadarannya kepada Allah merupakan penyadaran yang agung. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, demikian itu menunjukkan mulia dan agungnya bulan tersebut, dan Allah tidaklah menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali sesuatu tadi terhitung makhluk pilihannya. Ya, jadi misal kayak Allah mengatakan wadduha walaili wan najmi wasyamsi. Nah, maka penyandaran dilakukan kepada makhluknya. Allah bersumpah menggunakan nama makhluknya, itu boleh. Dan itu menunjukkan besarnya makhluknya. Tapi kalau manusia, sebagai makhluk Allah, maka sumpah tertingginya ya menyebut nama Allah. Jadi nggak boleh kita bersumpah demi ibuku, demi bapakku, demi langit, demi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Dan nama-nama kadang sosok karep piye, tapi malah dia, dan itu bisa masuk dalam kategori kesyirikannya. Maka pentingnya menyadarkan diri pada Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk, tapi kemudian ketika Allah memilih untuk menyadarkan diri pada makhluknya, maka itu menunjukkan kebesaran makhluknya. Sehingga ketika disebut Syahrullah gitu, ini bukan sumpah, tapi di sini Allah menyandarkan bulan itu kepada dirinya. Bagaimana disebutkan Nabi SAW, maka ini menunjukkan sesuatu itu adalah yang agung. Itu bukan main-main. Kayak orang sekarang tuh ngomong kayak boloku, boloni masih, gitu. Ada bahasa-bahasa gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada kedekatan, ada posisi yang utama, ya. Atau kalau manten anyar, dia adalah belahan jiwaku yang sudah kutemukan. Masih kau kalimat apa? Seperti penyadaran Nabi Muhammad SAW, Ibrahim alaihissalam, Ishak alaihissalam, dan Yakub alaihissalam, dan para nabi lainnya sebagai hamba Allah. Jadi para nabi itu disandarkan kepada Allah sebagai sebutannya sebagai hamba Allah. Berarti ini orang utama. Wa ana Abdullah wa Rasuluh. Suka ada kata-kata gitu. Dan misalnya juga bait dan nakot, baitullah, nakotullah, baitullah, Ka'bah, nakotullah itu untanya Nabi Sholih. Itu menunjukkan keutamaan binatang itu dan tempat itu, gitu ya.
Yang ketiga, para ulama berpendapat bahwa Muharram merupakan bulan yang paling mulia. Ini pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri. Bagaimana perkataan beliau, bulan haram atau suci. Mas, tolong diulangi mas, siapa ini? Bulan haram adalah bulan suci yang paling utama adalah bulan Allah Muharram. Beliau juga mengatakan, sungguhnya Allah telah membuka awal tahun dengan bulan haram dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram. Jadi awalnya dengan Muharram, terakhirnya dengan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan yang ke-12, Dzulqa'dah bulan yang ke-11. Muharram bulan yang pertama. Tidak ada bulan dalam setahun setelah Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada Muharram. Jadi Imam Hasan Al-Basri berpendapat bulan paling mulia setelah Ramadan adalah Muharram. Yang keempat, hari yang paling mulia pada bulan Muharram adalah 10 hari yang pertamanya. Abu Usman An-Nahdi kalau mengatakan mereka para ulama sangat mengagungkan 10 hari yang tiga, yaitu 10 akhir Ramadan, karena di dalam akhir Ramadan ini ada Lailatul Qadar, 10 awal Dzulhijjah, karena di 10 awal Dzulhijjah ini ada apa namanya hari Arafah, dan 10 awal Muharram. Nah kalau di akhir Ramadan ini utama pas malamnya, di Dzulhijjah utama pas siangnya, di Muharram utama semuanya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kelima, silakan pertanyaannya kalau ada pertanyaan dikirim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka yang kelima, maaf, Allah melarang hambanya berbuat dolim pada bulan haram. Bulan haram itu berarti ya tiga tadi, empat tadi, termasuk bulan Muharram. Allah Ta'ala berfirman, wala tadlimu anfusakum fi inna abada. Dan jangan kamu mendolimi dirimu dalam bulan itu. Pada tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Jadi gini, jangan sampai kita berpikiran ketika kita dilarang berbuat aniaya, berbuat dosa di bulan haram atau bulan Ramadan, itu terus punya pendapat berarti ini bulan lain boleh. Jadi kalau di bulan haram kalau kita nggak boleh berbohong atau menipu atau berjudi, maka di bulan lain sama gitu loh. Cuman bedanya ya kan, perbuatan dosa di bulan haram itu kadarnya lebih gede daripada di bulan lain. Kalau jumlah dosanya itu nggak ditambahi, tapi kualitas dosanya gitu. Jadi Allah sudah menetapkan kalau orang itu berbuat baik akan dibalas kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan Allah juga sudah berketetapan kalau orang berbuat jelek akan dibalas 1 kali gitu kan. Dosanya tidak dikalikan. Tapi ya toh, satunya ini digedeknya gitu loh. Jadi cara balik, nah hari-hari biasa gitu bal kasti misal gitu, tapi nah hari-hari haram atau Ramadan itu balik yang gede balon gitu, gede balon gede itu. Ya, paham ya? Jadi dosanya itu nggak nambah jumlahnya, tapi kualitasnya itu jadi besar gitu loh. Ya ini yang harus difahami. Sehingga ketika kita memperbesar ukuran dosa itu, maka ya nanti kalau dihisap ya akan memberatkan hisap kita di sisi amal yang jelek, bukan kemudian malah ngentengkan kita. Berkata Qatadah rahimahullah, sesungguhnya berbuat dolim pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada berbuat dolim di selain bulan tersebut. Meskipun berbuat dolim pada setiap keadaan bernilai besar, tapi Allah membesarkan segala urusannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yang keenam, disunahkan memperbanyak puasa bulan Muharram. Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama puasa setelah Ramadan ialah puasa Muharram, dan seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, hadis tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa puasa sunnah paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi penjelasannya di atas dapat dipahami bahwa puasa sunnah mutlak yang paling afdal adalah puasa Muharram. Ya. Hanya saja nih, yang ketujuh, beliau tidak puasa sebulan penuh. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW tidak berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan, dan beliau tidak pernah banyak puasa dalam sebulan selain bulan Sya'ban. Jadi kaidahnya, kalau kamu ingin memperbanyak puasa di bulan Muharram, maka silakan diperbanyak, tidak melebihi banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Caranya gimana akhirnya? Caranya ya ambil puasa di Senin Kamis,
Ayyamul Bid atau pas puasa Daud. Jadi jangan kemudian setengah bulan puasa itu. Yang kedelapan, mengapa Rasulullah SAW diketahui lebih banyak berpuasa pada bulan Sya'ban dibandingkan bulan Muharram? Padahal sudah jelas keutamaan tentang Muharram, maka kemungkinannya ada dua jawaban menurut Imam An-Nawawi. Satu, boleh jadi Nabi SAW baru mengetahui keutamaan banyak berpuasa di bulan Muharram di akhir hayat beliau. Nah, ini pendapat Imam An-Nawawi. Boleh jadi itu berarti kan kemungkinan ya, artinya bukan berdasarkan dalil yang jelas. Kemudian yang kedua, boleh jadi pula beliau memiliki udzur ketika berada di bulan Muharram seperti safar atau sakit, sehingga tidak sempat menunaikan banyak puasa pada bulan Muharram. Allah Ta'ala mana yang betul, tapi praktek kehidupan Nabi SAW, puasa banyak daripada puasa di bulan Muharram. Walaupun begitu, kedudukan bulan Muharram itu lebih utama daripada kedudukan bulan Sya'ban. Sehingga ketika kamu termasuk orang yang secara kultural sering mengikuti hal-hal yang berbau mengagungkan bulan Sya'ban, maka harusnya Muharram lebih diagungkan. Dan ada atau misal kamu di kampungmu ada acara ini, acara itu, yang sebenarnya itu kalau ditelusur ya nggak ada dalilnya gitu. Atau kalau ada ya doif, tapi ya udah secara kultural ini dilakoni gitu. Seolah-olah bulan Sya'ban itu bulan yang paling mulia. Nah, ternyata setelah Ramadan bulan yang paling mulia itu adalah Muharram. Artinya ya utama malah dilakukan di bulan Muharram. Kemudian yang ke-9, Asyura merupakan hari ke-10 dari bulan Muharram. Sebagaimana disepakati oleh para ulama, hal tersebut nampak pada dohir hadis serta sesuai lafadznya yang mutlak dan sudah masuk di kalangan ahli bahasa. Jadi Asyura, kalau ada kata Asyura, ini maksudnya tanggal 10 bulan Muharram. Makanya orang Jawa ngambil suronya ini, suro. Siapa suro? Kemudian Asyura merupakan nama Islami dan tidak pernah dikenal pada masa jahiliyah. Maka Asyura itu adalah penamaan dari Nabi SAW, maka kita pakai. Yang kedua, sangat dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Asyura. Nabi SAW bersabda, hari Asyura saya berharap Allah akan menghapus dosa setahun yang lalu. Ini pahalanya ya. Jadi termasuk keutamaan puasa Asyura yang cuma sehari, itu diharapkan bisa menghapus dosa yang lalu 1 tahun. Dan dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Imam An-Nawawi berkata, apabila terdapat dosa-dosa kecil, saya akan dihapus. Dan apabila tidak ditemukan dosa kecil maupun dosa besar, maka ditulis baginya kebaikan serta diangkat derajatnya. Apabila yang didapat dosa besar, maka semoga diringankan dari dosa besar tersebut. Jadi gampangnya kalau itu dosa kecil dihapus. Kalau nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Tapi ini ya jarang. Mana ada manusia yang punya dosa. Maka akan ditambahkan pahala dan ditinggikan derajat. Kalau dia ternyata punya dosa besar, semoga Allah kecilkan ukuran dosanya. Itu. Nah, jadi ini pendapat Imam An-Nawawi. Yang ke-13, disunahkan mengajak keluarga berpuasa Asyura. Selayaknya seorang Muslim untuk mengajak keluarga dan anaknya untuk bangun sahur dan berpuasa Asyura. Berkata Rubayyi binti Mu'awwad radhiyallahu anha tentang puasa Asyura, yaitu bahwasanya dulu puasa Asyura itu sebelum adanya Ramadan itu diwajibkan. Tapi beliau berkata, dahulu kami berpuasa bersama anak-anak kami dan kami buat mainan untuk mereka dari bulu gitu. Bulu di sini ya maksudnya suket-suket gitu loh, enek kayak kembangnya sini kayak semabur kayak bulu gitu. Nah, dibikinkan mainan dari situ. Apabila mereka mulai menangis karena lapar, maka kami berikan mainan tersebut sampai tiba waktu. Jadi kalau uang dulu itu nggak ada latihan puasa beduk. Jadi anaknya langsung digas poso dino. Anaknya nangis kayak dolanan konturu, nangis kayak dolanan konturu. Yang ke-14, disunahkan untuk berpuasa di hari ke-9 dan ke-10. Tujuannya untuk menyelisih orang Yahudi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ketika Nabi SAW melakukan puasa Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya pada saat itu, ada yang berkata, ya Rasul, hari ini adalah hari yang diagungkan juga oleh orang Yahudi dan Nasrani. Lantas beliau mengatakan, apabila tiba waktu tahun depan, kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Ibnu Abbas mengatakan, belum sampai tahun depan Nabi SAW sudah meninggal. Ya, dan disebutkan dalam sebuah riwayat, apabila aku mendapati tahun depan, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9
Barang siapa yang terlewat dari puasa pada hari ke-9, maka disyariatkan baginya untuk berpuasa di hari ke-10 dan ke-11 agar menyelisih orang Yahudi. Jadi sebagian ulama berpendapat kalau berdasarkan hadis 9 dan 10. Tapi kalau kemudian luput di 9 karena satu dan hal, maka lanjutkan ke yang ke-10 dan 11 ya. Agar berbeda dengan orang Yahudi. Jadi Nabi itu nggak mau berbeda dengan orang Yahudi. Allah Ta'ala. Kita masuk di keutamaan puasa Asyura dan Tasu'a, dua puasa. Ikhwatal iman, ahabbakumullah, saudara-saudara yang seiman, yang semoga Allah mencintai kalian semua, yang mencintai sunnah dan cinta Allah. Di Muharram itu ada ibadah spesial yang tidak layak kita tinggalkan. Tentu saja selain ibadah umum dan pahalanya masih berlipat dan Muharram, ada ibadah spesial yaitu puasa Asyura dan Tasu'a. Kenapa spesial? Apalagi kalau bukan ada berlapis keutamaan dan ganjaran bagi yang mengamalkannya. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW memerintahkan agar satu sahabatnya untuk mengumumkan kepada khalayak akan berpuasa pada hari itu. Nabi SAW mengutus seorang laki-laki dari suku Aslam pada hari Asyura dan memerintahkan padanya untuk mengumumkan kepada orang banyak, siapa yang belum puasa atau sudah niat puasa di hari ini, hendaklah ia berpuasa. Jadi pada waktu itu Nabi mengumumkan, nek kamu sekarang ini belum puasa gitu, tapi harus niat lanjut puasa lah. Siapa yang telah makan, artinya tadi pagi, tadi malam makan, tapi belum niat puasa, maka hendaklah menyempurnakan puasanya hingga tiba malam nanti. Jadi nek gampangannya kamu nek tadi nggak sahur, neng urung mangan juga gitu kan, maka lanjut puasa. Nek kowe sahur, neng urung niat poso. Jadi di siang hari atau di pagi hari, Nabi mengatakan kamu yang intinya yang belum makan, ya, baik tadi sahur ataupun enggak, puasa. Imam An-Nawawi kemudian menjelaskan tentang kisah di atas. Barang siapa yang telah berniat puasa, adalah ia menyempurnakan puasanya, dan barang siapa yang belum berniat puasa, tak belum makan di hari itu, maka adalah menahan puasa di sisa hari tersebut untuk menghormati hari Asyura. Ya, jadi bahkan orang-orang yang sudah makan tapi nggak niat puasa itu suruh lanjutin. Jadi walaupun kamu nggak dihitung puasa, tapi lanjutin. Itulah sebabnya mengapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita betapa spesialnya bulan Asyura di mata Nabi SAW. Yaitu dengan sebuah perkataan, tidak pernah aku melihat Nabi SAW sengaja berpuasa pada suatu hari yang beliau spesialkan dibanding hari lain di hari Asyura dan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Adapun puasa Tasu'a telah dijelaskan sebelumnya, bagaimana Nabi SAW meniatkan untuk puasa ini di tahun yang akan datang sebelum akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersabda, pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari yang ke-9, yaitu di bulan Muharram, yaitu puasa Tasu'a. Dan ternyata tahun depan itu pun tak kunjung tiba hingga Nabi SAW wafat. Karenanya dalam fatwa Islam, ya, dikatakan Imam Syafi'i beserta pengikutnya dari mazhab Syafi'iyah, ya, begitu pula Imam Ahmad, Ishaq bin Rohuyah, dan ulama lainnya mengatakan dianjurkan puasa hari 9 dan 10 tanpa terkecuali karena Nabi SAW telah melaksanakan puasa di tanggal 10 dan beliau telah meniatkan puasa pada 9 waktu. Watal iman, habbakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan cintai oleh Allah, sesungguhnya telah banyak tulisan dari guru-guru kita, ustadz kita tentang puasa Asyura maupun Tasu'a. Maka dalam tulisan singkat ini izinkan kami untuk sedikit membahas keutamaannya dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi ganjaran dan balasan, ya, menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan lapisan pahala berlipat dari amal soleh di bulan haram. Dalilnya adalah hadis Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, adapun puasa di hari Asyura aku memohon, aku berharap agar kepada Allah agar puasa tersebut bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Apakah menghapus segala dosa? Jawabannya tidak menurut jumhur ulama. Ganjaran dari puasa Asyura ini hanya menghapus dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar hanya bisa dihapus dengan bertobat yang sebenar-benarnya tobat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, gugurnya dosa karena bersuci, ya, sholat, puasa Ramadan, puasa Arafah, Asyura hanya untuk dosa kecil. Jadi kalau kamu baca amalan ini menghapus dosa, amalan ini menghapus dosa, itu dosa kecil menurut Ibnu Taimiyah. Juga dalam puasa bulan Muharram dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan
Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Ibnu Katsir menukil perkataan Ibnu Abbas tentang penjelasan amal soleh di bulan haram secara umum, termasuk di dalamnya bulan Muharram. Kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram. Allah jadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar, begitu pula amal soleh dan ganjaran yang didapatkan juga lebih besar. Kemudian dari sisi sejarah, keistimewaan Asyura sejak zaman dulu, yakni Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel pada hari tersebut. Dalilnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW belum lama tiba di Madinah, didapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, lalu mereka pun ditanya, kenapa kalian pada puasa? Kemudian mereka menjawab, hari ini adalah hari kemenangan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun, karena itu kami puasa pada hari ini untuk menghormati Musa. Maka Nabi SAW pun bersabda, sejatinya kami lebih pantas, lebih berhak untuk memuliakan Musa daripada kalian. Kenapa? Karena yang mengikuti jejak Nabi Musa, yaitu dalam hal ini beragama tauhid, yaitu umat Islam, bukan orang Yahudi. Kemudian dari sisi penyelisihan terhadap kaum Yahudi, telah kita nukilkan di atas tentang niat Nabi SAW untuk berpuasa di tanggal 9 bulan Muharram. Dan sejatinya itu adalah salah satu bentuk ketegasan Nabi SAW untuk menyelisih orang Yahudi yang hanya berpuasa di tanggal 10. Jadi Nabi itu sampai urusan puasa sunnah nggak pengen sama dengan orang Yahudi. Sehingga pantang dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengikuti adat kebiasaan yang menjadi kekhususan atau syiar agama lain. Nabi SAW bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang mengikuti satu kaum menyerupai, maka dia seperti mereka. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab tentang beberapa hikmah dari disyariatkannya puasa Tasu'a, ya, dan salah satunya adalah untuk menyelisihi Yahudi. Telah disepakati dalam mazhab kami Syafi'iyah dan juga yang lainnya tentang sunnah puasa Asyura serta Tasu'a. Para ulama dari mazhab kami dan yang lainnya juga menyebutkan hikmah dari di sunnahnya puasa Tasu'a. Di antaranya satu, yaitu pertama, maksud dari puasa ini adalah menyelisih Yahudi yang mana mereka hanya berpuasa di tanggal 10, bagaimana disebutkan dalam hadis mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasalah kalian di hari Asyura dan selesai Yahudi dengan berpuasa sehari sebelumnya yaitu Tasu'a dan sehari setelahnya yaitu 11 Muharram. Kemudian yang kedua, maksud dari puasa ini adalah mengiringi puasa Asyura dengan puasa di hari lainnya sebagaimana larangan di hari Jumat saja. Dijelaskan pula oleh Al-Khattabi, ya, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya bentuk hati-hati dalam puasa Asyura akan dikhawatirkan akan ada kesalahan saat penentuan hilal masuknya bulan Muharram, maka bisa jadi terhitung tanggal 9 padahal sudah 10. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Semoga bermanfaat.